Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, Sumatera Selatan atau Palembang terkenal dengan kain-kain tenunan yang merupakan warisan nenek moyang kita. Terutama ada yang namanya songket, jumputan, juga ada yang namanya blongsong. Tetapi dengan berlangsungnya waktu, ada inovasi-inovasi tertentu terhadap kain tersebut. Sehingga kita ketemu lagi dengan yang namanya blongjum atau blongsong jumputan. Terkait dengan kain inovatif ini, telah hadir di studio podcast kami Mas Ahmad Habibi yang merupakan seorang inovator dari IKM KC Haris Jaya yang berinovasi dengan membuat tenun blongjum, blongsong jumputan. Apa sih yang menariknya dari tenun blongjum? Langsung saja kita sapa Mas Ahmad Habibi. Selamat datang Mas Ahmad Habibi di studio podcast kami One Day One Innovation. Ya, selamat datang Mbak. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa baik ya. Iya. Kemarin ikut IKM Sumsel Award ya? Ya, IKM Sumsel Award tahun 2002. 2022. 2022. Banyak kegiatan di sana ya? Iya. Alhamdulillah. Nah, terkait dengan tenun blongsong jumputan, blongjum, apa sih yang menginspirasi menggabungkan atau menginovasikan blongsong dan jumputan? Kalau inspirasinya sebenarnya dari kebutuhan pasar. Karena seperti yang sebelumnya sudah ada itu kan hanya sekedar blongket, blongsong atau jumputan dari bahan-bahan yang pabrikan. Gitu akhirnya untuk memunculkan produk baru atau motif yang lebih inovatif dikombinasikan antara tenun blongsong dengan jumputan agar ada produk baru dari turunannya gitu ya. Turunan dari kedua produk yang khas Palembang atau khas Sumatera Selatan tersebut seperti tenun blongsong dan jumputan. Akhirnya digabungkanlah menjadi blongket jumputan. Nah, terkait dengan blongsong dan jumputan ini, dia kan dua kain yang berbeda nih gitu ya. Iya. Adakah kesulitan-kesulitan tertentu menggabungkan si blongsong ini dan jumputan? Sebenarnya untuk tingkat kesulitan karena ini produk handmade pastinya ada. Karena produk ini dibuat dengan tahapan-tahapan yang semuanya melibatkan tangan manusia atau biasa kita sebut handmade. Kalau untuk ininya sebenarnya prosesnya saja di lamanya atau waktu prosesnya. Karena sebelum dijumput itu kan harus ditenun terlebih dahulu. Betul. Jadi kalau misalnya untuk proses tenunnya 1 bulan ditambah proses jumputannya 1 bulan itu berarti 2 bulan. Lama Kalau misalnya hanya proses tenun itu kan cukup 1 bulan. 1 bulan Jadi saja. sebenarnya yang dikatakan kompleks ya dari proses keduanya sebenarnya sudah kompleks. Sebenarnya sudah sulit. Iya. Tapi ini lebih kalau untuk blongket jumputan lebih kepada waktunya karena prosesnya dari tenun dulu gitu. Menenun si kain untuk si kain blongsongnya dulu atau blongketnya dulu baru di tahap selanjutnya kita menjumput. Jumputnya sendiri itu kan prosesnya handmade. Iya betul. Jadi mereka dijahit, kemudian diikat, kemudian baru dicelup warna. Dan tentunya pasti lebih sulit dari bahan yang polos. Karena blongket itu kan sudah bermotif ya. Atau sudah ada limarnya. Betul. Kemudian dicelup ulang. Akhirnya tingkat kesulitannya justru atau pastinya lebih sulit dari bahan yang seperti polos, biasanya. Nah,
Pernah nggak sih apa sih namanya terjadi apa ya namanya itu kalau misalnya dari si songket atau dari jemputannya dari si blongsongnya kemudian dijemput itu warnanya bercampur atau warnanya tidak sesuai dengan harapan? Kalau masalah warna mungkin itu untuk tingkat kegagalan ya Kegagalannya. atau rusak itu mungkin prosentasenya lebih sedikit. Tapi kalau misalnya ada warna yang bocor atau masuk ke jahitan atau Bercampur ikatan ya, ya bercampur, itu ya mungkin dikatakan sedikit wajar. Karena kan prosesnya kan apa namanya jahitannya itu kan standar manusia gitu. Setiap yang mengerjakan satu orang dengan yang lainnya itu punya tingkat ketelitian kerapihan yang berbeda. Makanya untuk mengantisipasi itu ya kita untuk menghasilkan produk yang maksimal atau berkualitas atau setidaknya mendekati sempurna itu kan harus memilih siapa yang mau menjahit dan ikat agar menghasilkan produk yang baik. Baik ya. Nah, dalam hal tenaga kerja ini kan punya skill khusus ya, Mas Habibie ya. Ada yang bisanya menjahit saja, ada yang bisanya menjemput saja. Ini tentunya untuk dua hal yang berbeda ini kemudian digabungkan kita akan melaksanakan satu persatu ya. Misalnya kita menjahit dulu baru kemudian menjemput. Nah, itu bagaimana prosesnya? Kalau tahapan awal untuk proses blongket jumputan tentunya balik lagi ke tenun dulu kan. Nah, dari tenun sendiri itu proses awal dari benang sampai menjadi kain itu kan ada beberapa tahap. Seperti halnya benang kita pintal dulu. Setelah dipintal itu nanti ada dua tahap juga untuk proses pembuatan lusi atau lungsen dan untuk proses pembuatan pakan limar yang nanti akan ditenun. Dari proses pembuatan lusi sendiri itu kan ada tahapannya. Tahapan pemintalan, kemudian ada tahapan pengebuman, tahapan penggulungan, kemudian cucuk atau cukit, baru bisa disetel, kemudian ditenun. Kemudian ya, tahap pembuatan pakan. Pakan itu nanti yang bergerak ke kanan ke kiri, itu disebut pakan atau limar. Itu juga ada tahapannya dari pemintalan, kemudian penghanian. Setelah penghanian pelimaran, dari pelimaran itu benang dibongkar kembali, kemudian kalau kami menyebutnya palet, dimasukkan ke alat palet, kemudian baru dimasukkan ke teropong dan bisa ditenun. Itu kalau kita rinci secara tahapan dari awal sampai akhir, sampai benang itu siap ditenun, itu kan di belakang layarnya itu bisa sampai 1 bulan lebih. Cuman karena kita sudah tersistem, sudah sudah berjalan, maka tukang tenun itu tinggal siap nenun. Misalnya satu hari bisa 1-2 meter, tergantung motif dan tingkat kesulitan produk tenun. Nah, setelah itu baru tahap kedua selanjutnya di proses penjumputan. Proses penjumputan pun sama, ada tahapannya. Sampai akhirnya kain itu bisa dicelup atau bisa diwarnai. Ada tahap proses pembuatan pola. Kalau kita yang khas Palembang, itu kan namanya motifnya titik 7 atau bintik 7. Jemputan titik 7, betul. Ya, atau kalau kata Uwong Lamo sih kacang hijau. Kacang hijau. Karena dulu proses produksinya kenapa dinamakan kacang hijau ya kurang lebih di situ ada kacang hijau yang diikat untuk membentuk pola yang sama ukuran, sama bentuk, simetris gitulah. Gitu ya. Cuman kalau kita hitung secara biaya produksi butuh berapa kilo kan untuk satu kain kalau misalnya masih menggunakan kacang hijau. Akhirnya ya sekarang pakainya insting. Artinya sudah terbiasa gitu, sudah refleks. Ya, akhirnya cuman jahit ikat yang membentuk titik 7. Nah, dari proses pembuatan pola naik. Kemudian jahit atau jelujur lah, jahit. Sesuai dengan pola yang sudah ada, baru untuk titik-titik itu ya diikat. Jahit ikat. Itu yang bisa menamakan kain kita disebut kain jumputan, jahit dan ikat. Karena dijumput, dijahit kemudian dicelup gitu ya. Setelah itu baru
naik ke pencelupan. Pencelupan pun bisa terjadi 1, 2 sampai 3 kali pencelupan, tergantung warna yang diinginkan. Kecerahan warna gitu ya. Ya. Bukan kecerahan. Jadi dalam satu kain itu kan iya. ada beberapa warna. Saya tahu dia mau kuning jadi merah dan ya, jadi ditumpuk. Iya betul. Saling tutup warna itu. Tapi ya dengan syarat yang sebelumnya mungkin ditutup plastik atau betul. Makanya kalau kata orang tua saya dulu itu bukan jumputan namanya, kain pelangi. Karena di dalam jumputan itu terdapat beberapa warna. Betul sekali. Dan warnanya ya jreng gitu. Iya, betul. Ada merah, tiba-tiba kuning, tiba-tiba hijau dalam satu warna. Nah, dalam hal pembuatan gitu kan, kayak ini kan warnanya lumayan ngejreng ya, pemirsa ya, sahabat inovasi. Ini sudah ada biru, kemudian hijau dan hitam ini. Dalam ini begini berapa lama pembuatannya ini, Mas Habibie? Itu kalau tahap tenunnya itu kurang lebih 2 bulanan lah. Tenunnya saja 2 bulan. Ya, tenun dengan jumput. Oh, dengan jemputan. Nah, kemudian itu sudah masuk ke proses tenun dengan sulam benang emas atau cukit benang emas. Gitu ya. Kalau yang blongsong biasa mungkin lebih cepat. Lebih cepat ya. Nah, dalam segi pemasaran ini, dengan adanya blongjum atau blongket ini dibandingkan dengan kainnya sendiri, misalnya jemputan sendiri atau blongsong sendiri, itu lebih mahal atau lebih bagaimana? Dalam segi harga? Untuk harga jelasnya pastinya lebih mahal karena proses. Karena tingkat kesulitan ya. Karena produk kita itu kan dilihat dari tingkat kesulitan proses sama bahan bakunya. Kalau bahan baku yang digunakan katun ya mungkin harganya berbeda dengan bahan baku sutra. Atau bahan baku sutra tentunya lebih mahal dibandingkan yang semi sutra. Kalau yang semi sutra itu kombinasi antara katun dan benang sutra. Nah, ini dijual dalam bentuk kain saja atau sudah ada misalnya dalam bentuk baju, dalam bentuk tas atau dalam bentuk pernak-pernik lainnya? Kalau untuk produk kami itu kebetulan sudah ada produk hulu dan hilirnya. Karena produk hulunya ya berupa kain tenun meteran yang nanti bisa dibuat kemeja, blus dan lain sebagainya, atau kain selendang. Nah, sekarang kita juga sudah bisa membuat aksesoris atau souvenir. Kayak tas untuk pouch atau clothes. Itu sudah mulai kita inovasikan ke situ. Karena kebutuhan pasar sudah ada gitu kan. Betul. Dalam segi pemasaran ini ya, sudah dipasarkan di mana saja selain di Tuan Kentang sendiri? Sudah ada misalnya gerai ataupun di medsos gitu, sudah ada Instagram kah, Facebook kah atau apa? Untuk pemasaran kita sudah mulai offline dan online. Untuk offline-nya alhamdulillah kami sudah membuat galeri atau butik. Di situ kami mendisplay produk-produk, baik itu produk hulu dalam artian produk yang masih belum jadi, seperti kain meteran. Kemudian produk hilirnya ada dalam produk ready to wear seperti kemeja, blus, gamis, seperti dan aksesoris ya, seperti yang saya pakai ini. Baik. Produk aksesoris juga sudah ada. Untuk online-nya kami juga sudah buka di online shop, misalnya Shopee. Oh, sudah bekerja sama dengan kemudian online. Media sosial, Facebook dan Instagram. Nanti boleh di follow. Atau di kepoin ininya. IG-nya KC Haris _tenun_jumputan. KC Haris _tenun_jumputan. Bagi sobat inovasi yang ingin kepo terhadap produknya KC Haris. Terakhir ini, harapan kedepannya terhadap inovasi ini. Produk tenun jumputan termasuk produk khas atau wastra Sumatera Selatan yang SDM-nya sudah mulai berkurang. Harapan saya mudah-mudahan anak-anak muda tetap mencintai gitu ya? dengan baik dengan cara memakai atau belajar
menenun Iya. atau mulai memproduksi tenun jumputan. Betul. Kemudian ya agar tenun dan jumputan tuan kentang atau khususnya wilayah Sumatera Selatan tetap lestari. Ya. Baik. Ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu Mas Habibie dalam hal menginovasi. Terima kasih untuk pihak yang telah membantu, baik stakeholder atau lain sebagainya, terutama Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru dan Ibu Haja Febrita. Kemudian terima kasih juga kepada Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan, Perindustrian Kota Palembang, dan terima kasih juga kepada seluruh teman-teman UKM yang sudah saling support. Kita berkolaborasi untuk memajukan produk-produk khas Sumatera Selatan. Kemudian terima kasih juga kepada keluarga saya, anak, istri, dan semuanya. Itu saja. Baik, terima kasih kehadiran Mas Ahmad Habibie dengan inovasinya tenun blongjum atau blongsong jumputan. Mudah-mudahan inovasi ini lebih berkembang lagi, yang artinya makin banyak produk-produk yang berasal dari blongsong dan jumputan dan lebih dipasarkan, baik itu di Bumi Sriwijaya juga sampai ke luar daerah, dan bisa meningkatkan ekonomi kerakyatan di Sumatera Selatan. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat memberikan komen, like, and subscribe di YouTube podcast kami One Day One Innovation. Jangan lupa kita juga punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Nantikan kami di acara kami One Day One Innovation yang tayang setiap hari. Sampai jumpa dan salam inovasi. Inovasi.